Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kesempatan ini kesempatan yang begitu berharga. Kami bisa bersama-sama bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan, kuasai setiap kami, roh, jiwa, tubuh, agar kami fokus dan tertawan dalam hadirat Tuhan. Lawat setiap kami, Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Bapa di surga. Oleh darah Anak Domba Allah. Tuhan Yesus, pimpin semuanya hamba-hamba-Mu yang melayani, agar kami menjalankannya lancar, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dengan ucapan syukur, kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya, selamat malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya menyapa saudara kita yang berada di Malaysia, di Singapura, Indonesia, dan dimanapun berada. Shalom untuk yang di Malaysia, Singapura, Indonesia. Sebelum memulai ibadah kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Hanya Debulah Aku. Yang bisa nyanyi boleh nyanyi bersama-sama. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa segunung sesal ini tunjuk padamu. Tak layak aku menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau.
ampun 1000 ampun. Ampun 1000 ampun. Hapuskan dosaku. Segunung sesal ini tunjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajahmu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Tak layak aku tengadah menatap wajahmu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Selanjutnya kita akan mengangkat pujian yang kedua, Bapa yang kekal. Yang bisa nyanyi, kita boleh bernyanyi bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Oh, ketuk pintumu dan kau bukakan. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita mulai dari yang pertama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku sendirian.
Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa, kau beri yang kupinta. Bapa, kau beri yang kupinta. Saat ku cari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku bahagia sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selanjutnya saya akan serahkan kepada KLC untuk doa firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih setiamu. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Berkati lidah dan mulutnya, kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkaulah yang memimpin kami. Terima kasih dan membuka hati dan telinga kami, biar kami dapat mengerti firman yang akan hamba-Mu sampaikan nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih. Ya, shalom bagi kita semuanya. Untuk Shalom. semua jemaat dimanapun Anda berada yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Senang kami bisa menyapa Anda malam ini. Saya berharap dan berdoa semua jemaat dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Malam ini kita akan sama-sama belajar untuk memotivasi kita, mendorong kita semakin semangat atau bergairah. Ya, tadi lagunya Mama Elea bahwa kita ini adalah debu. Ya, sesuai dengan gambar yang saya muat di slide, gambar manusia yang dibentuk oleh Tuhan Yesus, ya, dari debu, dan begitu berharganya kita. Coba bayangkan, kita dari debu dijadikan oleh Tuhan luar biasa. Anda sudah melihat tadi, inilah kita yang dari debu tanah. Betapa berharganya saya, betapa berharganya Roningsih, betapa berharganya Cejeni, Mama Lina, Santi, semuanya kita. Coba renungkan gambar itu
kita cuma debu tanah yang begitu ditiupkan langsung lenyap. Anda dan sayalah itu. Dengan demikian, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita megahkan dalam hidup ini? Kalau kita sudah menyadari gambar tadi, ternyata kita berasal dari debu tanah. Debu tanah itu dibentuk oleh Tuhan. Jadilah yang namanya manusia. Setelah debu tanah itu dibentuk menjadi sosok manusia. Namun manusia belum hidup, belum bernafas. Cuma masih bentuk. Debu tanah itu belum bernafas. Lalu Tuhan mengembuskan nafasnya, jadilah debu tanah itu makhluk hidup. Manusia itu menjadi hidup. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan tidak menghendaki umat manusia binasa. Betapa Tuhan mencintai kita. Anda dan saya berharga sekali di matanya. Roningsi, Tuhan menghargaimu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Roningsi ada di hatinya Tuhan Yesus setiap waktu. Tidak pernah terlepas. Haleluya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan malam ini tentang arise and on fire. Bangkitlah dan menyala-nyala. Bangkitlah dan menyala-nyala. Mengapa saya ambil firman ini? Supaya semua jemaat kita terus memiliki yang namanya kewaspadaan diri sendiri. Dan terus menjaga api gairah kita dalam pengiringan akan Tuhan. Karena tidak sedikit di zaman-zaman sekarang ini, dengan berbagai kondisi yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang mencekam dunia ini, melanda bangsa-bangsa, menjadikan umat manusia menjadi sosok yang takut, sosok yang tidak berpengharapan, berputus asa, bahkan terhilang jalan-jalan mereka dari kebenaran. Termasuk orang Kristen pun digoncangkan oleh berbagai peristiwa kehidupan. Mereka goyah. Maka dari itu saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang ini. Bangkitlah. Bangkitlah. Come on, bangkit. Bangkitlah. Jemaat Tuhan. Manusia terlahir disertai dengan air mata. Jadi kalau kita mencucurkan air mata karena kesulitan, pergumulan hidup,
tantangan, itu wajar. Mengapa? Manusia terlahir saja itu disertai dengan air mata. Ada di sini pertama lahir langsung tertawa? Enggak ada. Jadi ketika Anda mencucurkan air mata karena beban hidup Anda begitu berat, itu biasa. Karena sejak awal kita lahir pun kita sudah disertai dengan air mata. Haleluya. Pengertian ini luar biasa ini. Setelah lahir sampai akhir hidup kita pun disertai dengan air mata. Saya percaya Anda semua pasti setuju. Siapa yang keluar air matanya saat kepergian kita? Siapa? Keluarga kita. Betul? Kerabat, teman, sahabat, dan lain-lain. Mulai dari lahir sampai kita pun pergi nanti pulang ke rumah Bapa, tetap air mata. Jadi nggak perlu cemas. Yang penting firman Tuhan katakan, arise and on fire. Keep on your spirit. Jaga gairahmu. Bangkitlah. Bangkit. Kalau bicara bangkit ini berarti kan terbangun, tersadar. Kita diminta Tuhan supaya kita tersadar. Tetap sadar. Mawas diri. Perlu dan harus kita senantiasa tersadar. Amin. Karena kalau kita tidak tersadar, mawas diri, kita akan tertidur. Haleluya. Kalau katanya on fire, menyala-nyala, berarti kita diajak supaya kita jangan padamkan roh. Jangan mau digoncangkan oleh situasi apapun, sehingga kita itu padam rohnya untuk datang kepada Tuhan. Makin berat bebanmu, makin berat bebanku, kita justru semakin mencari Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Itu salah. Kalau semakin jauh dari Tuhan. Mengapa saya katakan arise and on fire? Karena ada penghiburan buat kita semua. Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat keempat saya akan membaca. Anda akan melihat di handphone Anda atau Alkitab Anda. Atau dengarkan dengan konsentrasi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini perhatikan. Yesus akan menghapus segala air matamu dan air mataku. Haleluya. Dan maut tidak akan ada lagi. Kematian tidak ada lagi nanti. Jadi jangan takut. Dan jangan bersedih hati berkepanjangan. Ada penghiburan buat kita semua. Yesus akan menghapus segala air mata kita. Dan nanti tidak akan ada kematian lagi. Selama di bumi, engkau dan saya, Anda dan saya, kita semua pasti mencucurkan air mata. Itu pasti. Santi bukan cuma dia yang mencucurkan air mata. Kita juga. Jadi jangan galau berkepanjangan.
Jangan engkau bersedih hati merasa bebanmu paling berat di bumi ini. Ini penghiburan buat kita semua. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis, kesedihan, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nanti kita bertemu dengan Yesus. Hatimu dan hatiku bersukacita selama-lamanya. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Gairah Anda dan gairah saya akan semakin menyala-nyala. Itu penghiburan buat kita. Yang kedua, mengapa kita dikatakan bangkitlah dan menyala-nyalalah? Yang pertama tadi, air mata kita akan dihapuskan oleh Tuhan. Ada penghiburan bagi kita. Yang kedua, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ini luar biasa ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Oke, ini coba perhatikan. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Memang selama kita di dunia ini jemaat Tuhan, kegelapan yang berkuasa di bumi ini. Ya, kegelapan yang berkuasa di bumi ini. Bukan berkuasa maksudnya maha kuasa bisa melawan Tuhan, enggak. Memang sudah ada dalam kuasanya dia karena manusia sudah berdosa. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kemanapun kita pergi jemaat Tuhan, saya mau katakan, di seluruh dunia tidak akan ada kita temukan satu tempat untuk menyeka air mata kita. Kita tidak akan temukan itu. Tidak akan kita bisa dapatkan kemanapun kita pergi di bumi ini untuk kita menemukan sukacita itu. Tidak akan kita temukan. Ada banyak orang bisa jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa argumentasi berkata jalan-jalan ke luar negeri ingin refreshing, ingin membuang membuang kepenatan, menghibur diri, menggantikan duka cita dengan sukacita. Tetapi secara jujur dan secara berani terang-terangan, sebenarnya itu bukan sebuah alasan dan jawaban yang sesungguhnya dan tepat. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah mereka refreshing atau kembali pulang, belum tentu memiliki hati yang sama. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan untuk kita mencari sukacita selama di bumi ini, kemanapun tempatnya, kita tidak akan temukan. Karena firman Tuhan bilang memang bumi ini ditutupi dengan kegelapan. Mau cari kedamaian, mau cari keadilan, kemanapun kita pergi tidak akan kita temukan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang kedua, kenapa dikatakan bangkitlah, on fire, menyalalah. Ingat bahwa Anda dan saya adalah terang.
Kalau dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, kitalah terangnya di bumi ini. Haleluya. Bayangkan, coba saya mau mengajak kita berimajinasi sejenak. 1 menit saja. Coba renungkan. Di dalam rumah Anda ini gelap gulita. Begitu ada sedikit cahaya yang terang, maka cahaya itu sangat kelihatan. Dan cahaya itu sangat dibutuhkan. Demikianlah Anda dan saya di bumi ini. Luar biasa, bukan? Tuhan bilang bangkit. Arise. Shining. Bersinarlah. Anda itu terang. Terang Tuhan. Luar biasa. Coba bayangkan, kita ini terangnya Tuhan. Haleluya. Dengan kehadiran kita di bumi yang penuh kegelapan ini, sangat kelihatan, sangat menonjol siapa kita. Orang-orang dapat melihat dengan jelas. Saya pernah ada beberapa orang, berarti tidak sedikit, bahkan banyak kesaksian-kesaksian. Termasuk saya juga mengalami. Mereka berkata, kok orang Kristen beda ya? Aura wajahnya itu sangat kelihatan menonjol. Ada auranya beda banget, jemaat Tuhan. Sangat beda. Orang percaya dalam Yesus Kristus yang menjadi terang ini tadi, yang sungguh-sungguh tadi ini, itu sangat kelihatan. Bahkan dari karakter, perawakan, bahasa tubuh itu sangat kelihatan beda sekali. Beda sekali. Kalau saya dulu sebelum percaya Tuhan Yesus, ya, sebelum saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh atau dengan benar. Saya memang Kristen sejak kecil, tapi saya belum mengenal Tuhan dengan benar. Karena saya masih hidup di dalam dosa. Nah, pada waktu itu saya melihat benar terjadi, jemaat Tuhan, ada perbedaan. Saya melihat ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Waktu itu saya jalan kaki di jalan raya. Dia sedang pergi ke gereja. Anak Tuhan ini sungguh-sungguh. Saya bisa membedakan waktu itu mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Secara fisik dan secara alam roh. Saya juga dulu kan punya sesembahan, roh-roh jahat. Saya juga, yang mengikuti saya juga dulu hantu-hantu. Ya, setan-setan ada ngikuti saya. Nah, jadi secara alam roh itu saya bisa lihat. Dan secara alam fisik, saya bisa tahu dengan jelas. Nah, suatu ketika, Tuhan izinkan itu terjadi. Sebelumnya saya tidak tahu, tidak mengetahui hal itu. Belum pernah terjadi saya lihat waktu itu. Nah, tiba-tiba saya diketemukan Tuhan dengan seorang wanita waktu itu. Dia sedang pergi ke gereja, dia pegang Alkitab. Nah, terus saya lihat yang lain berbeda dua-dua ini. Nah, yang wanita yang pegang Alkitab ini, saya melihat ada cahaya bersinar mukanya. Dan itu adalah kakak saya sendiri, pendeta. Dan ada yang lain.
Nah, waktu itu kakak saya tuh. Saya lihat wajahnya bersinar, seluruh tubuhnya ada dilingkupi cahaya gitu. Wajahnya bercahaya, bersinar gitu. Beda, aura wajah itu beda sekali. Saya tidak tahu itu apa waktu itu. Saya nggak ngerti. Nah, terus saya lihat yang lain kok nggak ada. Cahayanya nggak ada, auranya gelap, mukanya gelap gitu. Saya kepikiran tapi nggak menemukan solusi gitu kan. Singkat cerita saja. Singkat cerita. Lalu saya cerita sama kakak saya yang pendeta itu. Kak, setelah saya sudah masuk ke sekolah Alkitab, saya tanya, Kak, apa yang ada kemarin itu saya melihat wajah kakak, saya bilang. Tubuh kakak itu ada cahaya, saya bilang. Wajah kakak itu bersinar. Auranya enak, saya bilang. Nah, ini faktanya jemaat Tuhan. Ingat, Anda dan saya adalah terang Tuhan. Bayangkan itu. Itu tidak dimiliki semua orang loh. Berarti Anda ini bersyukur, kita bersyukur sekali. Kita adalah salah satu dari terang Tuhan itu. Amin. Maka dari itu, arise, on fire, tetap lakukan. Apa yang baik yang kau sudah lakukan, tetap jaga itu. Pertahankan itu. Terus lakukan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti jemaat Tuhan. Jangan menyerah. Terus. Sampai pada akhirnya nanti kita selesai. Barulah berhenti. Haleluya. Terus, Roningsi, engkau tahu apa yang baik harus kamu lakukan. Terus pertahankan itu, Roningsi. Terus, jangan berhenti. Hidup kita ini kontinuitas. Berjalan terus. Umur semakin bertambah. Kulit semakin menua. Keriput. Kecantikan Anda, kegantengan Anda, termasuk saya, akan semakin menurun. Ayo, semakin menurun. Waktu masih panjang. Mumpung. Sebelum telat waktunya. Haleluya. Ayo, makanya firman Tuhan katakan hari ini, bangkit. Bangkit. On fire. Menyalalah. Bakar semangatmu, rohmu. Air matamu itu sementara. Nanti Tuhan hapus. Kemudian kedua, kenapa bangkit dan menyala? Karena Anda dan saya adalah terang Tuhan. Bumi ini ditutupi oleh kegelapan. Siapa terang itu? Andalah yang ditaruh oleh Tuhan di sini. Baik di Amerika, di Australia, di Tiongkok, Indonesia, Singapura, India, Thailand, Kolombia, dan lain-lain. Kita semuanya haleluya. Ingat, kita menjadi sorotan dunia ini. Dunia butuh Anda dan saya. Kalau tidak anak-anaknya, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dunia butuh kita.
bagi jemaat yang bekerja sebagai karyawan, tempat di mana Anda kerja butuh Anda di sana bersinar. Bagi yang kerja jemaat di pemerintahan, apabila ditutupi kegelapan di mana engkau bekerja, Andalah menunjukkan terang itu supaya di pemerintahan diterangi oleh kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Di rumah sakit, sebagai dokter perawat, kalau di dalam dunia kesehatan, kedokteran, ditutupi kegelapan, lebih utama dulu uang daripada nyawa. Maka jemaat kekasih-kekasih Tuhan yang kami kasihi dalam nama Yesus, Andalah menjadi terang di rumah sakit itu, di dunia kesehatan. Sebagai guru, tenaga pengajar, apapun bentuknya, kalau di dalam dunia guru ada ditutupi juga kegelapan di sana, Anda di sana jadilah terang, tunjukkan di dalam dunia keguruan atau di dalam tenaga pengajar. Apabila jemaat ada di pelayanan, di gereja-gereja, jangan katakan tidak ada kegelapan menutupi gereja. Ada, melayani karena uang, ingin dipuji, dihargai, gila hormat, ditutupi kegelapan gereja dan pelayanan. Mencari keuntungan untuk memperkaya diri, menipu jemaat, tapi ketika kita ada di sana, jadilah terang di gereja di mana Anda berada. Dunia ini ditutupi oleh kegelapan. Ingat, dimanapun jemaat berada, di mana ada kelicikan-kelicikan, ingat Anda adalah terangnya di sana. Haleluya. Sehingga kita mulai tersadar, arise, bangkit, tersadar, waspada. Dunia butuh kita. Dunia butuh Anda dan saya. Dunia butuh Mama Gio. Meski di Tiongkok membutuhkan Mama Gio, minimal keluarga di sana. Santi, suamimu butuh kamu. Kau terang. Kau anaknya Tuhan Yesus. Terangi suamimu. Terangi mertuamu. Terangi semua yang ada di sana. Harus berbeda. Ingat, kamu terang di situ. Mereka belum percaya Tuhan, gelap. Kamulah yang harus menerangi. Saya baca Matius 5, 14, 16. Ini sangat menarik sekali. Menyentuh hati sekali ayat ini. Kamu adalah terang dunia. Bukan dibilang jadilah terang, bukan. Kamulah terang dunia itu. Bukan jadilah terang dunia, bukan.
Kamulah terang itu. Andalah terang itu. Kitalah terang itu. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Biarkan terang kita dilihat semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana Bapa kita dikenal orang? Bagaimana Tuhan kita Yesus dikenal orang? Dengan cara apa Alkitab bilang Matius 5 ayat 14-16? Terangmu bersinar supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dengan cara itulah Bapa dipermuliakan. Sudah paham ya? Mau mempermuliakan Bapa dengan cara mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bukan waktu menyanyi di gereja. Haleluya. Oh Tuhan, hosana bagimu. Orang nggak melihat itu. Yang lihat cuma saya, yang melihat cuma pastor, yang melihat cuma majelis, yang melihat sesama Kristiani. Halo, haleluya, hosana. Karena sama-sama di gereja menyanyikan lagu rohani. Tapi memuliakan Bapa di surga, bagaimana kata Alkitab? Terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Itulah Bapa kita dimuliakan. Santi, Bapa dimuliakan melalui hidupmu dengan cara biar mereka melihat perbuatanmu yang baik di sana. Ini tugas kita semuanya. Saya juga. Ingat, kita adalah terangnya Tuhan. Saya sedikit lagi. Haleluya. Anda boleh catat, harusnya bisa diulang. Kalau ini sangat memberkati Anda. Biar mengingat, oh aku ini terangnya Tuhan. Kalau terang itu ada di dalam kegelapan sangat kelihatan. Makanya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, kalau bohong sangat ketahuan. Nggak bisa. Kalau dia menipu, dia mudah sekali ketahuan dia itu menipu. Nggak bisa. Mau bagaimanapun nggak bisa. Karena sangat jelas kelihatan cahaya itu dalam kegelapan. Nggak bisa. Bukan cuma nggak bisa, nggak mampu kita. Untuk ngebohongin orang itu nggak mampu. Nggak sanggup. Harus sampai tahap di situ. Sampai bohong pun sedikit saja nggak sanggup kita. Harus sampai tahap ke situ. Nggak sanggup. Mau menipu pun nggak sanggup. Termasuk jemaat yang sebagai pedagang, pengusaha. Mau menipu produk pun kecil apapun nggak sanggup. Harus sampai di situ. Kalau begitu Kak Beni, berarti kalau seperti itu akhirnya diri kita, jadinya diri kita sangat berkualitas. Betul. High quality. Tidak ada bohong dikit, bohong besar. Nggak ada itu. Di orang percaya nggak percaya akan hal itu. Nggak berlaku maksud saya. Kalau bohong ya bohong. Harus sampai ke situ. Bohong sedikit saja pun ke sesama kita hianati, kita sakiti, ya itu tadi, kita tipu, kita peralat, itu kita udah nggak sanggup, udah nggak mampu kita melakukan itu.
Kalau masih sanggup, sedikit-sedikit masih sanggup, berarti belum. Ayo kita latihan lagi. Harus betul nggak sanggup sekecil apapun. Harus. Resikonya tidak masalah. Amin. Ya. Mengapa? Mazmur 116 ayat 15 jawabannya. Selain kita mempermuliakan Bapa di surga, ini sangat menghibur sekali. Halo. Jesus God. Cocok sekali. Rise and on fire. Bangkit, tetap mawas diri, berjaga-jaga, tersadar. Terus lakukan yang terbaik. Apa yang baik yang pernah kita lakukan. Terus. Jangan pernah berhenti. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Hebat bukan? Penghiburan ini bagi kita. Berharga. Tubuh kita bisa nanti membusuk, ya. Dibuang, mau dikremasi, nggak ditanam, nggak masalah. Itu cuma sekedar tubuh dan jasad. Ya kan? Mau dibuang, dikremasi, nggak ditanam, nggak masalah. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang mengasihi Dia. Saya tutup. Terakhir. Cepat ini. Hari ini cepat. Ini ada hujan deras ini lumayan. Belum hujan deras. Angin kencang nih. Tapi masih jelas suara saya ya. Saya akan akhiri dengan satu ayat lagi. Karena itu, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku semuanya, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh. Jangan goyah. Jemaat KJK Overseas dimanapun berada. Terlebih yang di Tiongkok ini. Saya mau katakan sekali lagi. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang engkau lakukan di dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan, tidak akan sia-sia semua apa yang kita kerjakan. Tuhan perhitungkan itu semua. Sekecil apapun Tuhan perhitungkan. Tetap teguh jemaat Tuhan. Jangan goyah. Apapun yang terjadi. Tuhan Yesus bersama kita semua. Tuhan Yesus menantikan kita. Tuhan Yesus memperhatikan kita semua. Matanya selalu tertuju kepada kita. Pada waktu Anda melakukan pelayanan
Dengan sungguh-sungguh Tuhan melihat baik kepada rumah, di dalam rumah tangga, kepada gereja atau pelayanan, kepada pemimpin rohani kita, kepada keluarga, sanak famili. Ingat, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pegang itu. Ini penyemangat kita menjalani kehidupan untuk kita berbuat segala sesuatu yang baik. Ini penyemangat. Kita semakin bergairah. Bukan mau supaya dilihat manusia, tapi ada Tuhan yang melihat. Maka semangat kita terus melakukan yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ada satu lagu sebelum saya akan tutup dalam doa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Yesusku. Ku tenang sebab kau Bapakku. Yes, ada jaminan bagi kita jemaat Tuhan. Pegang firman-Nya ini yang Anda sudah dengar. Pegang erat-erat. Kita akan bawa itu sampai akhir hayat kita. Ada penghiburan buat kita semuanya. Arise, bangkitlah. On fire, menyala-nyalalah. Jangan goyah, berdirilah teguh. Sebab Tuhan memberikan kita penghiburan. Air matamu akan dihapuskan olehnya kelak di keabadian. Pergumulan masalah beban hidupmu itu sementara. Itu semua akan berlalu. Dan yang kedua, penghiburan bagi kita dikatakan arise, bangkitlah dan menyalalah. Bahwa kita adalah terangnya Tuhan. Teruslah lakukan apa yang baik. Yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan berhenti. Terus. Sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Itulah finishnya. Bisa kita berikan tenaga, kekuatan, uang, pikiran, ilmu pengetahuan, doa kita kepada sesama. Firman Tuhan kita juga bisa bagikan. Semua, ada banyak hal yang bisa kita berikan bagi sesama. Percayalah, firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam ini sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, kuatkan, teguhkan ini di hati kami. Saya percaya Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan memampukan kami. Terpujilah Bapa yang baik. Firman ini akan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Dan dia akan mengerjakannya dalam hidup kami. Saya percaya Tuhan Yesus, KJK Overseas akan menjadi jemaat yang berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, yang lemah hari ini dikuatkan semangatnya, yang hampir padam rohnya dibangkitkan semangatnya, rohnya menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyudahi firman-Mu hari ini. Saya percaya roh-Mu yang kudus terus berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, yang berdoa, syafaat. Mana?
Sejeni masih ada nggak ya? Mama Lina berdoa syafaat dulu bagi kita, yuk. Mama Lina berdoa syafaat bagi kita. Halo, tes. Haleluya. Haleluya. Apa? Haleluya, kita satukan hati kita mau berdoa syafaat. Bapak yang baik, Bapak yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat malam indah ini Tuhan. Buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Bapak, terima kasih atas firman-Mu Bapak. Biarlah kami tetap semangat Tuhan, on fire Bapak. Apapun yang terjadi masalah dalam hidup kami Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan-Mu, biarlah kami tetap semangat, bernyala-nyala Tuhan, karena firman-Mu Tuhan selalu menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Bapa di surga. Kau berkati jemaat-Mu ya Bapa, khususnya jemaat Tiongkok Bapa, anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, beban berat, sakit penyakit, apapun itu Tuhan, biarlah Engkau menyertai, berikan kelegaan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, berkati juga anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari yang masih kandungan, balita, sampai yang sudah besar Tuhan, sampai yang udah sekolah. Tuhan, Engkau berkati Bapa, biarlah Engkau selalu memberkati pertumbuhan mereka, biarlah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang benar-benar berasal dari Tuhan, biarlah anak-anak jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi penerus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati dan suami jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati Bapa. Bapa yang baik, berkati juga gembala sidang kami, Bapak Ibu gembala sidang kami, Pak Beni dan Kak Ririn Tuhan. Berkati beliau Bapa, sehat kuat, panjang umur, boleh menjadi milik beliau Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang paling Tuhan Yesusku, yang paling lebih besar Tuhan, biarlah memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapak yang baik, kami juga berdoa, tidak lupa untuk berdoa buat jemaat-Mu yang di berbagai benua, negara, Amerika, Singapura, Malaysia, Tuhan, semuanya juga Engkau berkati, Engkau lawat satu persatu Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan. Kami khusus berdoa buat bangsa kami, Indonesia, di mana kami lahir, di mana kami dibesarkan Bapak. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami, tolong bangsa kami. Tuhan Yesus, biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami Bapa. Dan juga Tuhan buat bangsa Cina Tuhan, di mana kami berada saat ini juga Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan Yesusku, Engkau jamah, biarlah Tuhan hujan pertobatan boleh menjadi milik bangsa Cina Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu, berkati juga setiap jam-jam ibadah kami juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan, biarlah Tuhan semakin banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan lewat ibadah kami Tuhan, semakin banyak yang mengenal Engkau, semakin banyak yang hidupnya diberkati ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Demikianlah doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan Kau saudaramu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Mama Nina. Ya, kita akan mengakhiri persekutuan kita malam ini. Ya. Maaf Kak, ada omongan bentar. Pebi udah lahiran ya, Pebi. Oke. Nanti di grup dikasih tahu ya, di grup aja ya, Cek. Oke, yuk. Thank you, Cek. Ya, thank you, Cek. Oke, kita akhiri ya ibadah kita semua. Yuk, kita mau berdoa. Kita berdoa.
Bapak, terima kasih ibadah kami sudah selesai malam ini. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami, menyegarkan kami, menghiburkan kami Tuhan. Sungguh luar biasa berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Hadiah yang luar biasa yang kami akan bawa di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Inilah yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga, saya teringat dengan Pak Hartono Tuhan, Gembala Sidang GPIA di Bojonegoro Tuhan, yang sedang dalam keadaan fisik yang kurang sehat. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bapa, berbicaralah pada beliau selama kondisi fisik beliau yang kurang sehat pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan bisa berbicara dengan firman-Nya pada waktu melalui firman-Mu Tuhan, pada waktu beliau sedang galau, sedang bersedih hati, putus asa Tuhan. Engkau yang memberikan semangat baru, sukacita baru buat beliau. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan kehidupan Pak Hartono ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap obat yang dimakannya atau makanan yang dikonsumsi beliau Tuhan. Tuntun perawat yang menjaga beliau kepada makanan yang baik, yang sehat dalam proses penyembuhan penyakit beliau Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan Pak Hartono dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati pelayanan beliau yang dalam bulan ini beliau tidak bisa menyampaikan firman-Mu, melayani di gerejanya Tuhan. Berhubung karena penyakitnya tersebut. Terima kasih Bapak. Terima kasih doa kami sudah Tuhan dengar pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Feby yang sudah lahiran dengan selamat. Terima kasih untuk pertolongan-Mu pada Feby Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Feby Tuhan ingatkan akan apa yang dialaminya saat ini. Semua atas kebaikan Tuhan yang sudah menyertai hidupnya sampai saat ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dan sebentar kami akan berpamitan satu dengan yang lainnya. Saya percaya Tuhan. Sebelum kami membaringkan tidur, Tuhan sudah mempersiapkan berkat-Nya bagi kami pada waktu tidur. Dan juga Tuhan menjaga memelihara kami. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, segar bugar, kami melakukan aktivitas sebagaimana biasanya Tuhan, dan juga kami mempermuliakan Tuhan. Dan mulut kami penuh dengan pujian, syukur kami naikkan di hadapan Bapa di surga. Oleh karena itu kami membutuhkan berkat yang daripada Bapa di surga sebelum kami beranjak satu dengan yang lainnya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagi Bapa di surga yang telah mencurahkan anugerah, kemurahan-Nya, dan kasih sayang Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yang menjemput kita, yang percaya dan yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita yang diberkati sama-sama berkata, amin. Amin. Ya.